Acung, Ri, ada yang lupa. Apaan? Gak bisa. Kagak tahu nih. Tiba-tiba kita masuk ke sebuah pasar. Alamat di map begini, suruh belok kanan, masuknya ke tukang beras. Halo teman-teman, ketemu lagi dengan gue Ari Indra dari Street Art Custom. Dan di depan gue ada satu unit motor KTM. Kalau untuk konsep sebenarnya kita nggak perlu bahas. Gue pengen membahas beberapa hal yang mungkin kalian nggak tahu ketika memodif motor. Terutama bagaimana rumah modifikasi menghandle kliennya. Dari mulai deal, dari mulai konsep, dari mulai finish product, sampai dengan pengirimannya. Dan sekarang gue pengen sedikit bercerita tentang pengalaman gue dan tim Street Art Custom dalam menghandle klien. Tapi sebelum itu gue sedikit ngejelasin sedikit motor ini. Di depan gue ada motor KTM Duke, ya KTM Duke 200 yang dimodif ala-ala scrambler gitu. Nah, kalau kalian lihat seperti ini, kalian bisa lihat mungkin belakangnya, bang, kenapa tinggi banget? Enggak, sebenarnya enggak. Gue jelasin sedikit. Buat kalian yang berpikir bahwa ini terlalu tinggi, kalian harus tahu dulu sifat dari suspensi belakang dari KTM Duke 200. Dia kayak semi trail gitu, empuk banget tapi nggak terlalu ambles. Kita lihat. Yes, bisa lihat nggak? Enteng banget loh, berat gue tuh nggak berat-berat banget. Dan dia enteng bagaimana kalau boncengan. Sehingga, kenapa belakangnya dibikin agak naik? Supaya ketika dia berjalan, atau dinaikin pengendara, baik itu sendirian atau berboncengan, dia nggak ambles dan akan menjadi flat. Kurang lebih seperti itu. Tinggi gue 170 cm, dan yang punya juga sama. Dan ini tenang aja, gue masih nyiku kaki gue. Kurang lebih seperti itu, dan belum didudukin ya. Nah, ini didudukin, jadi untuk bagian belakang itu udah dihitung. Nah, kalau untuk kaki-kaki sendiri, gue masih mempertahankan kaki-kaki KTM. Suspensi depannya masih original, velgnya masih original. Begitu juga dengan swing arm belakang. Suspensi belakang masih original bawaan dari KTM Duke 200. Cuman bannya aja yang kita pakai ban Sinco Big Block. Depannya pakai ukuran 130 dan di belakangnya kita pakai ukuran 150/70 ring 17. Kayak gitu. Nah, palingan pengerjaan motor ini standar aja, nggak terlalu susah. Makan waktu iya, tapi nggak terlalu sulit. Seperti bikin tangki, bikin cover samping, bikin spakbor. Nanti untuk spakbornya agak sedikit gue bedain, khusus motor ini aja. Agak sedikit ada body nut. Ada sedikit body nutnya ya, biar ada manis-manisnya gitu. Oke, kita ke bawahnya. Ada skid plate-nya. Kemudian ada spakbor depan, pasti ya. Dan juga cover headlamp. Kayak gitu. Nah, headlampnya sendiri menggunakan headlamp Daymaker 7 inch model string. Kayak gitu. Bagian knalpotnya agak-agak seru, agak-agak unik ya. Karena dia masuk ke bawah dulu, sini. Ke bawah swing arm, terus kemudian muter di sini, baru bagian sini. Ya lagi nyari kerjaan aja tim Street Art. Tapi nggak apa-apa, unik gitu. Terus selebihnya hanya variasi aja, nggak terlalu susah. Variasinya seperti speedometer digital, sen dipakein sen jalu, spion, headlamp Daymaker tadi udah ya. Terus stop lamp, kemudian sen belakang. Variasinya seperti cuman itu aja sih. Nah, sekarang gue pengen ceritain bagaimana tim Street Art Custom menghandle klien atau menghandle customer. Ya, kita ke dalam aja, kita ngobrol-ngobrol di dalam. Di sini gue akan ceritain bagaimana tim Street Art Custom menghandle customer atau klien. Bisa. Ini kita seriusan mau nyaratin. Iya, kagak tahu nih. Tiba-tiba kita masuk ke sebuah pasar. Kayaknya kita mau beli singkong apa mau ngater motor. Aku juga bingung. Alamat di map begini, suruh belok kanan, masuknya ke tukang beras. Aduh. Kalau enggak ke tukang sawi. Ya udahlah, kita muter dulu lah. Aduh. Jadi banyak banget tipe-tipe customer atau klien yang masuk ke Street Art Custom. Nah, khusus motor yang ini, yang KTM, ini customernya belum pernah datang. Customernya cuma telepon dan WhatsApp aja, kirim-kirim gambar segala macam ke custom advisor. Jadi custom advisor tim Street Art Custom itu ada 4 orang di Depok dan 1 orang di Bali. Biasanya tim Street Art Custom akan menerima WhatsApp, telepon, dan dia akan ngobrol-ngobrol konsep. Apakah nggak ke gua? Ke gua pastinya.
dari mereka baru biasanya lari ke gua secara konsep, budgeting, sampai gue juga mengawal proses produksi. Tim Custom Advisor ini biasanya menghandle update, karena kalau menunggu gue yang update, kadang-kadang gue slow respon karena kesibukan gue di workshop juga. Jadi mereka yang update. Misalnya customer, bro minta update dong, dia langsung foto. Terus biasanya juga untuk ngurusin masalah desain, terus untuk ngurusin masalah spare part apa aja yang dipakai, cocok apa enggak. Karena kita juga tahu keterbatasan customer untuk datang, apalagi saat ini suasananya juga pandemi, orang agak sulit ya untuk jalan-jalan keluar. Nah, habis ini tim Street Art Custom akan mengirim motor ini, dan kita juga punya SOP atau Standard Operation Procedure bagaimana kita mengirim motor kalau motornya memang diminta untuk dikirim. Nah, biasanya tim Street Art Custom satu melakukan pengecekan alias pre-inspection delivery. Apa aja itu biasanya ada pengecekan baut, pengecekan ulang kembali, kondisi motor, body segala macam. Terus pengecekan barang bekas, biasanya barang bekas dikumpulin kemudian di listing apa aja supaya nggak ada dusta di antara kita. Biasanya seperti itu. Gue lagi ngecekin barang-barang buat di packing. Karena kan motor KTM Duke buat customer gue yang namanya Om Arya udah beres. Jadi kita hari ini bakal ngirim, sekalian kita beresin barang bekasnya. Gitu bro. Ini data barang bekasnya. Di sini kan kita bisa lihat nih, ada beberapa barang dari motor ini yang bakal kita balikin. Nah ini gue checklist semua nih biar nanti nggak ada miss ketika kita balikin barang bekasnya. Karena semua barang yang nggak dipakai biasanya itu bakal kita balikin lagi ke customer. Tuh. Dan ini udah selesai, udah gue tanda tangan, nanti tinggal minta tanda tangan dari customer bahwa barangnya sudah diterima. Karena ini bisnis jasa, kita mencoba untuk mengedepankan yang namanya customer satisfaction. Nah, kurang lebih seperti itu aja. Mungkin apa yang gue lakukan di Street Art Custom bisa teman-teman lakuin atau ditiru di bisnis-bisnis yang teman-teman lakuin. Nah ini barang udah naik semua, barang-barang buat KTM Duke. Sekarang kita bakal anterin ke rumah customer-nya. Tapi motornya mana, Ri? W1. Berarti kita bakal let's go ke W1. Sekalian kita mau cek baut untuk terakhir kalinya, karena kita harus final check lagi biar memastikan motor itu aman ke customer. Ini motornya yang tadi kita beresin nih, barang-barangnya yang KTM Duke yang gue bilang tadi. Sekarang sebelum kita naikin ke towing, kita bakal pengecekan akhir, yaitu cek baut oleh tim kita mekanikal Mas Wahyu. Pertama kita mulai di area depan dulu ya. Pemanis saja biar kelihatannya enak. Biasanya baut-baut L yang kayak gini, yang kebuka gini, kita pasangin monel kayak gini nih. Bisa lihat di sini. Oke, tadi kan kita udah nyiapin barang bekas. Habis nyiapin barang bekas juga kita udah final check terakhir untuk cek baut. Nah sekarang saatnya kita buat kirim ke customernya nih. Berhubung tempatnya juga nggak lumayan jauh, jadi kira-kira kita berapa menit lagi nih sampai Niri? Kita sekitaran 20 menit. Sekitar 20 menit. Tadi sih kalau dari store itu sekitar 40-an menit lah. Diangkat ya? Muternya dulu kali itu depan. Oke, kita langsung turun aja. Udah ada customernya. Kita lihat ekspresinya ya. Yuk. Oke, sekarang kita udah antar KTM Duke-nya ini langsung ke customer kita, Om Arya. Tadi selesai udah di test ride ya Om ya? Udah. Gimana menurut Om? Mantap. Kira-kira menurut Om ada yang kurang atau udah oke semuanya gitu? Udah oke sih. Ya karena ini emang semua konsepnya udah langsung dari Mas Arya. Jadi kita tinggal merealisasikannya saja gitu. Kira-kira nih Om punya kritik atau saran nggak dari motor ini nih? Apa yang kurang? Cuma tadi ada satu miss lagi ya, masalah speedometer. Speedometer itu tadi ada yang nggak nyala, nanti bakal kita repair lagi.
Kalau kritik sih nggak ada sih. Dari waktu pengerjaan juga udah cukup lah sesuai yang kita target kemarin kan. Oke. Secara lainnya overall sih nice. Ya, sip kalau gitu. Ini kan Om kemarin tuh ada masalah PSBB ya? Iya. Jadi nggak sempat datang ke store. Jadi kok Om bisa percaya gitu ke kita belum ketemu langsung? Kok bisa percaya aja main masukin motor dengan budget yang lumayan? Gimana tuh Om? Ya awalnya sih kita lihat dari apa review-review lah. Yang tak lihat juga lumayan juga hasil pekerjaannya. Habis itu ya di SAC kan juga ada fasilitas storing ya. Iya, ada Kemarin storing. juga di storing. Posisi kita juga lagi di Banjarmasin, nggak di Depok. Makanya kemarin saya percaya aja. Langsung Karena masukin aja. insya Allah terjamin lah. Amin. Oke. Berarti buat lulus semua yang ada di luar kota, nggak usah ragu buat masukin SAC. Contohnya dari Om Arya ini, dia hubungan sama gue tuh via chat aja, semuanya udah langsung beres. Kecuali lu bisa datang ke store juga bisa. Kalau lu di luar kota lu minta kita jemput pakai storing juga bisa. Pokoknya kita usahain semua beres sesuai konsep dari lu semua. Berarti misi kita untuk ATM Duk ini udah selesai. Jadi semoga awet Om. Amin. Kita juga ada garansi untuk unitnya selama 3 bulan untuk painting. Nanti Siap. tinggal kalau ada masalah Om tinggal langsung bawa aja. Oke. Kalau mau dijemput juga bisa ya Om ya. Siap. Oke, thank you Om. Yep. Oke, kalau gitu gua Reza dari SAC pamit. Acing, Bli, ada yang lupa. Apaan? Ini beli combro. Tukang pilek lagi beli combro. Iya. Siapa sih? Kita makan. Kita dapat cuan berupa combro. Itu aja, semoga bisa dapat edukasi dari video ini. Dukung terus modifikasi di Indonesia. Jangan pernah buang sampah sembarangan, jauhi narkoba serta pornografi. Dan jangan pernah duduk di toilet jongkok. Gue Rindra Perkasa dan tim Street Art Kasam. Bye! I'm on it, I want it, but why do you seem to call in your eyes? I can't tell if you're here or you're out there. Do you wanna be out there? You don't need to be Prince Charming to me. I just need this to be real. I don't need no fairy tale. You don't need